Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Aliza semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar ya. Harus senantiasa ingat sama Allah, selalu berdoa pada Allah supaya kita semuanya dilindungi oleh Allah, selamat, sehat ya, bisa bermanfaat, bisa menyenangkan orang tua dan sebagainya. Nah, teman-teman Aliza semuanya, hari ini spesial ya, Ustadz akan bercerita ya, bercerita. Kalian suka dengan cerita? Oh iya, kalian pasti suka dengan cerita. Hari ini Ustadz akan bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Siap kalian ya, perhatikan baik-baik supaya nanti jadi tidak lupa ya. Nanti kalau ditanya sama Ustadzah, cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anakku sekalian, anak-anak saya yang soleh-solehah, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang pertama kali setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu kan manusia pertama. Dia belum banyak penduduknya, baru anaknya Nabi Adam ya, lama-lama banyak. Nah, setelah sekian waktu lama-lama manusia itu di bumi ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah, teman-teman Aliza semuanya, jadi kenapa Nabi Nuh itu diutus sama Allah supaya menyampaikan kepada kaumnya? Karena begini teman-teman sekalian ya, bahwa setelah Nabi Adam meninggal dunia, yang beliau itu mengajarkan ketauhidan atau menyembah hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, ya, taat kepada Allah, takut kepada Allah, lama-lama hilang ya. Kenapa? Karena waktu itu di zaman Nabi Nuh ini ada 5 orang yang soleh, 5 orang yang baik-baik, 5 orang yang suka menolong dan seterusnya. Pokoknya orang yang pinter, baik tuh ya. Kalian kan juga begitu kan, suka sama orang yang pintar, yang baik, sama ustadzah, sama ustadz, sama orang tua ya. Itu suka karena apa? Karena kebaikannya. Ini juga gitu. Nah, teman-teman, tiba-tiba 5 orang ini dalam waktu yang hampir bersamaan itu meninggal dunia. Sedih nggak? Sedih ya. Orang-orang waktu itu pada sedih. Orang yang baik, orang yang soleh meninggal dunia hampir bersama-sama. Misalnya hari ini ada yang meninggal, besok ada yang meninggal lagi. Seperti itu, ini orang-orang soleh. Maka orang-orang pada bersedih. Nah, teman-teman, ketika orang bersedih, datanglah siapa? Datanglah setan. Tahu setan kan? Betul, setan itu musuhnya Allah, musuhnya orang yang beriman. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan selalu akan mengganggu manusia, mengajak kepada kejelekan supaya manusia itu celaka. Demikian pula ini juga kaumnya Nabi Nuh ini kemudian dibisikin sama setan. Kamu enggak kasihan tuh sama ulama-ulama kamu yang udah meninggal. Orang pasti akan mengatakan kasihan. Kalau kamu memang kasihan, kamu itu hormat, kamu cinta, cobalah buatkan patungnya supaya kalau kamu itu lagi sedih, lagi apa, lihat patungnya, nanti jadinya ingat pada Allah ya, berdoa lagi kepada Allah, begitu. Jadi, iya juga ya, ada orang yang pandai membuat patung, maka ke-5 orang tadi yang udah meninggal dibuat patungnya atau tiruannya, tapi bentuknya patung ya. Terbuat dari apa? Nah, dari kayu atau dari batu. Maka orang-orang betul-betul ketika dia itu lagi sedih, lagi datang ke situ, kemudian dia ingat lagi kepada Allah. Nah, generasi ini kemudian meninggal dunia, generasi berikutnya dibisikin sama setan lagi. Kamu kalau lagi sedih seperti itu, kamu dekat sama dia, mendekati, ya,
supaya kamu itu peganglah atau apa dan sebagainya. Yang akhirnya teman-teman Al-Izzah semuanya akhirnya jadi meminta kepada patung-patung itu. Nah, setan itu senang sekali. Kenapa? Karena tujuannya berhasil ya. Orang-orang sudah tidak meminta kepada Allah lagi, tetapi mintanya kepada patung-patung itu tuh. Ini harus hati-hati tuh ya. Kalau bisikan setan itu tidak bagus, makanya kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Akhirnya orang-orang semuanya pada menyembah kepada 5 patung itu. Yang tadinya dihormati tok, lama-lama disembah, diminta. Kalau misalnya ingin punya anak, karena dulu salah satu patung ini ada yang anaknya banyak. Kalau kamu ingin punya anak, maka minta kepada Tuhanmu itu. Maka dia minta anak kepada patung. Bener nggak minta kepada patung? Nggak bener, karena patung nggak bisa apa-apa. Kalau mau pergi saja harus digendong gitu kan. Ya, nggak bisa bicara, apalagi memberikan anak, nggak bisa. Yang memberikan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena orang sudah mulai ya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, lupa dengan Tuhannya Allah, maka orang-orang pun akhirnya semuanya orang pada menyembah kepada patung. Nah, disitulah teman-teman Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan. Ya, jadi Allah utus, Allah perintahkan kepada Nuh, dan Nuh ini diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Supaya mengingatkan orang-orang ini, diingatkan, takutlah kepada Allah, wahai kaumku. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kenapa kami harus takut sama Allah? Mana Allah nggak ada gitu. Orang-orang kafir seperti itu, ya. Memang Allah nggak bisa dilihat sekarang, ya. Tapi Allah itu sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ya, matahari terbit, tenggelam setiap hari dengan taatnya. Tidak pernah dia itu membangkang sama Allah. Allah turunkan hujan untuk kepentingan makhluk di bumi. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan hewan dan seterusnya. Allah ciptakan laut. Ya, ada air, ada semua yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah Allah ya. Nggak usah ingin melihat Allah kayak apa. Tapi ciptaannya itu hebat-hebat semuanya. Berarti yang menciptakan itu lebih hebat lagi. Maha hebat. Tapi mereka sudah tidak mau. Kalau mereka ingin mendapatkan rezeki itu, dulu salah satu Tuhan kalian itu ada yang jadi orang kaya, mintalah sama dia. Maka minta, ya Tuhanku, berilah aku kemudahan rezeki gitu. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinasehati siang malam, selalu ketika bertemu sama Nabi Nuh, ya tidak ada yang mau mengikuti ya, mendengarkan saja enggak. Kadang-kadang ada yang tutup telinga. Nuh bolak-balik bilangin supaya menyembah pada Allah, menyembah pada Allah. Ya, mereka bosan gitu. Akhirnya apa? Nabi Nuh itu diancam. Satu, dianggap Nabi Nuh itu pembohong, ya. Kemudian sampai diancam pokoknya lah ya, sampai diancam bahwa kalau kamu masih seperti ini, maka akan kami lempari dengan batu itu. Kalau orang mengajak kebaikan, ya sahabat Al-Izzah semuanya, itu memang biasanya ada yang menolak. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menolak kebaikan, kebenaran itu ya. Kita itu yang senantiasa menerima kebaikan. Kalau dinasihati ayah, ibu, ustazah, kita nurut. Itu seperti nabi-nabi itu seperti itu. Kalau dinasihati sama Allah, ya. Nah, teman-teman Al-Izzah, singkat cerita ya, akhirnya orang-orang itu menentang Nabi Nuh. Bahkan mana Allah, mana siksanya gitu. Datangkan Nuh, kalau memang itu adalah orang yang hebat, datangkan siksanya. Nabi Nuh sampai akhirnya pasrah sama Allah. Ya Allah, umatku sudah seperti ini. Ya, sudah nggak mau mendengarkan nasihatku. Sudah berapa teman-teman Al-Izzah Nabi Nuh itu mengajak itu berdakwah itu berapa? 950 tahun coba. Yang beriman cuma sedikit sekali, yang mau ikut Nabi Nuh cuma sedikit sekali. Yang lain itu kafir, yang lain itu menolak dakwahnya Nabi Nuh. Maka
doanya Nabi Nuh alaihissalam ini teman-teman didengar sama Allah. Allah Maha mendengar. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, buatlah perahu, ya, kapal. Nah, kapal itu transportasi di mana? Di laut, di air. Tapi Nabi Nuh itu hidupnya di mana? Di padang pasir. Ya, di padang pasir itu. Nah, maka Nabi Nuh karena seorang nabi diutus sama Allah, akhirnya nurut sama pengikutnya mencari kayu di hutan. Dipotong ya, dibuatlah dibuatlah papan-papan. Kemudian dibuatlah perahu. Teman-teman Al-Izzah semua, orang-orang kafir ini dengan melihat Nabi Nuh seperti ini semakin mentertawakan Nuh. Nuh sudah gila. Gila kamu ya Nuh. Kenapa? Lapong di padang pasir kok bikin perahu. Kalau kamu bikin perahu sana di dekat pantai sana, jangan di sini. Tapi tetap Nabi Nuh dan semuanya itu tetap bekerja membuat perahu itu. Ya. Kamu tuh pembohong Nuh. Katanya kamu selama ini mengajak, sekarang kamu berubah jadi tukang kayu, gitu ya, karena membuat perahu yang besar sekali itu. Pokoknya dihina, selalu dihina itu. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar. Buat sampai singkat cerita itu bahteranya atau perahunya itu sudah jadi besar sekali. Ya. Jadi Nabi Nuh tidak membantah pada Allah, tidak, ya Allah masa di sini bikin perahu ya? Karena apa? Allah akan mengazab, Allah akan menyiksa kaumnya Nabi Nuh ini dengan apa? Dengan banjir yang besar sekali. Nah, teman-teman Al-Izzah semuanya, betul itu. Setelah setelah perahunya jadi ya, itu Nabi Nuh diberi wahyu sama Allah supaya nanti kalau hujannya sudah datang, karena akan ada hujan, tolong semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Nabi Nuh ini supaya naik ke dalam perahu. Satu. Jadi orang-orang yang beriman itu semuanya naik perahu. Kemudian Nuh yang kedua, karena dunia ini seluruhnya bumi ini, teman-teman Al-Izzah, seluruh bumi ini akan dipenuhi dengan air, maka semua binatang itu diambil dua saja atau satu pasang. Jantan sama betina, ya, laki sama perempuan. Semuanya gajah betina sama gajah jantan, ya, dan seterusnya. Ya, jadi semua itu diambil sepasang, burung juga demikian, kambing juga demikian, semuanya. Seluruh binatang diambil sepasang, ya. Nah, teman-teman, akhirnya betul itu, setelah ditangkap semuanya satu pasang, masukkan ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka hujan itu mulai turun. Tapi orang-orang kafir semakin menghina. Wah, bikin kapal buat apa? Ya, akhirnya apa? Semua naik. Sampai hujannya sehari, 2 hari, lama-lama tanah semua itu berisi air. Banjir besar. Nah, Tuhan-Tuhan yang disembah itu, yang 5 itu tadi, yang senantiasa dimintai sama orang-orang itu, hanyut terbawa air tuh. Nah, Nabi Nuh itu merasa bersyukur sama umatnya, tapi masih ada gelisah karena ada seorang anaknya, ya, namanya Kan'an, itu tidak mau beriman kepada Allah. Jadi teman-teman Al-Izzah, kalau semuanya itu air, kendaraan atau transportasi yang bisa menyelamatkan, ya perahu itu. Jadi kalau tidak masuk ke dalam perahu, ya pasti akan tenggelam. Nah ini kan, anaknya Kan'an dipanggil sama Nabi Nuh, Kan'an ayo masuk. Nah, banjirnya nanti akan besar sekali. Enggak ya, ini makanya nggak boleh sombong ya. Enggak ya, aku akan naik ke gunung. Nanti pasti aku tidak akan tenggelam. Enggak, ayo naik enggak. Sampai akhirnya lama-lama tinggi, perahunya sudah
berada di atas air dan berlayar gitu ya. Nah, maka Nuhnya itu, Nabi Nuh itu naik di atas kapal itu, berteriak-teriak, memanggil anaknya Kan'an. Yo, siapa yang kalau dipanggil sama orang tuanya itu tidak mau dekat? Nah, nggak boleh ya. Kalau dipanggil sama anaknya, sama ayah atau ibu, itu segera mendekat. Kan'an dipanggil Kan'an. Kan'annya menjawab dari atas gunung, ya. Mungkin kayak Gunung Selamat itu kan tinggi banget. Kesini nak, ikut ayah, naik perahu nak. Dia jawab, enggak ayah, aku pasti akan selamat. Aku akan naik ke atas gunung yang lebih tinggi lagi. Enggak nak, ini semua akan tenggelam. Dunia ini akan tenggelam. Tidak ada yang bisa selamat nak. Tapi tidak mau. Yang akhirnya Kan'an ini anaknya tidak mau dan akhirnya tenggelam. Teman-teman Al-Isya yang disayang Allah. Jadi begitulah akhirnya Kan'an tenggelam. Termasuk istrinya Nabi Nuh juga begitu, karena sukanya itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Padahal dia itu istrinya setiap hari bersama seperti Kan'an. Itu pun istrinya juga tenggelam ya. Semua manusia saat itu mati semua teman-teman. Nggak ada yang hidup. Hewan-hewan mati semuanya. Kenapa? Karena tenggelam ya di air bah itu. Kecuali orang-orang, hewan-hewan yang ada di atas kapalnya Nabi selamat semuanya. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi kita harus benar-benar harus perhatikan kalau Allah itu memerintahkan pasti baik dan benar buat kita. Kalau agama ini menyuruh supaya berbuat baik, taatilah ya, supaya kita tidak celaka seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman sekalian, akhirnya semua tenggelam. Nabi Nuh itu berdoa sama Allah, ya Allah, ampunilah anakku. Tapi Allah menjawab, dia anakmu itu termasuk orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak ikut, orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka karena dia tidak taat kepada ajaranmu, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Akhirnya ya sudah dinasihati sama teman-temannya Nabi Nuh, dan Nabi Allah, udah jangan bersedih ya. Nabi Nuh masih punya anak yang lainnya. Akhirnya lama-lama setelah dunia ini tenggelam, kemudian lama-lama hujannya reda, mengecil, dan akhirnya hujannya berhenti. Airnya lama-lama menyusut, dan Nabi Nuh itu kapalnya kemudian berhenti di suatu tempat, kapalnya Nabi Nuh. Orang-orang pada keluar, binatangnya pada keluar, semuanya selamat, mereka hidup lagi, dan sampai hari ini ya binatangnya itu beranak semuanya di seluruh dunia ya, itu diselamatkan oleh Allah lewat kapalnya Nabi. Demikian pula orang-orangnya yang tadinya itu yang jahat-jahat sudah semuanya sudah mati semua teman-teman, sudah tenggelam ya, nggak ada yang hidup kecuali orang yang beriman ya. Maka teman-teman sekalian, kita harus mengikuti petunjuk Allah, aturan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita selamat. Dan kita juga harus kalau mau kemana ya, supaya selamat juga harus naik ya kendaraan yang pas. Kalau di laut nggak mungkin kan naik kereta, nggak mungkin ya, naiknya ya kapal. Kalau di darat bisa kereta, bisa becak, bisa apa dan sebagainya, supaya kita bisa cepat ya. Kalau dulu itu karena supaya selamat sama Nabi Nuh, kalau kita sekarang supaya cepat sampai itu naik kendaraan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari kisah ini ya. Nah, kisah Nabi siapa? Iya, Nabi Nuh alaihissalam ya. Sampai jumpa insya Allah pada kisah yang lainnya. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.